Jadi ya terserah, mau didengerin apa kagak, ya kagak jadi masalah buat gua. Yang penting gua pengen ngomong. Tawasul mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya di sini dalam channel Aku Ngaji Maka Aku Ada. Jadi kali ini saya kembali podcast ya, kembali podcast lagi karena emang udah lama banget gak podcast, karena juga nggak ada isu-isu yang muncul di daerah sekitaran Cakung, Semper, Sukapura, Kampung Baru dan sekitarnya. Jadi kali ini saya mencoba mengangkat podcast. Di sini saya mengajak pendatang baru, bahwasanya di sini ada seorang ustadz yang berasal dari salah satu pondok pesantren ternama di Jawa Timur. Kira-kira disebutkan nggak pondoknya? Ya enggak lah. Oh, nggak usah. Enggak usah. Oh, kira Takut ria. Iya, takut ria. Oke, Pak Ustadz. Ustadz siapa namanya ini, saya lupa. Pak Ustadz Anik ya? Ustadz Anik ya. Nama lengkapnya siapa, Tat? Ustadz Anik Junaidi. Ustadz Anik Junaidi, Iya. panggilannya Ustadz Anik. Bukan, Boy. Maksudnya Ustadz Boy gitu? Iya, nggak apa-apa. Oke, Ustadz Boy. Keren, ya. Ustadz Boy. Oke, Ustadz Boy. Jadi di sini kan Ustadz Boy sebagai seorang apa istilah kata ya, tenaga pengajar dari salah satu pondok pesantren ya, Jawa Timur ya. Alhamdulillah. Ya. Di sini udah berapa bulan ya? Ya berarti 2 bulan kepotong sama ini PPKM. 2 bulan kepotong sama PPKM. Hari libur itu. Iya. Berarti kepotong 3 minggu kalau nggak salah. 3 minggu. Iya. Ini Pak Ustadz Boy asalnya dari mana, Pak Ustadz Boy? Alhamdulillah saya dilahirkan di Kuningan. Kuningan. Kota Kuningan ya. Daerah masih Cirebon bukan? Berarti Cirebonnya selatannya berarti. Cirebon Selatan. Yang serempet sama. Nah itu serempet paling saya suka, serempet. Iya. Jadi gini Pak Ustadz Boy, ini kan Pak Ustadz lagi istilah kata mengabdi ya, mengabdi di salah satu daerah di Jakarta, pinggiran Jakarta lah, Jakarta Timur, itu daerah Cakung, Kampung Baru. Nah, pertama Pak Ustadz nyampe di Cakung itu kesan apa yang didapatkan gitu? Mengetahui ini Cakung bagaimana gitu, penggambaran Pak Ustadz awal-awal gitu. Kalau awal kesan saya datang ke sini itu saya sangat lumayan kaget. Soalnya ya berarti kan saya jangka waktu panjang di sini itu jadi setahun. Wah, saya selama setahun berarti berada di Jakarta. Masya Allah, ibu kota Indonesia berarti. Ibu kota Indonesia? Iya. Itu yang saya kesan. Dan juga ya emang Jakarta itu terkenal dengan namanya politik. Politik? Iya. Okay. Soalnya saya emang Jakarta emang salahnya nggak politik gitu? Iya, maksudnya kan dekat. Oh, dekat, lebih booming di Jakarta politiknya gitu. Iya, terus. Jadi ya alhamdulillahnya itu sekalian saya mengabdi, kemudian mengamalkan ilmu, dan juga nilai plusnya adalah saya bisa belajar politik secara jelas di Jakarta. Gitu. Artinya belajar politik secara jelas, emang di sini ada guru politik gitu bagaimana? Jadi kan kalau misalkan kita di kota Jakartanya dengan kita contoh itu misalkan di Jawa Timur atau Jawa Barat, berarti kan jauh dari kota Jakarta. Berarti kalau misalkan saya di kota Jakarta, berarti ada booming atau berita-berita yang miring di Indonesia ini, saya bisa langsung terdengar. Maksudnya langsung apa ya? Ketika berita itu sudah keluar, nah saya berarti jangkanya itu apa ya, pendek, tidak panjang. Pendek tidak panjang. Maksudnya nggak lama lah gitu, nggak lama. Berarti cara belajar politiknya dengan cara mengamati. Iya gitu. Mengamati begitu. Iya, oke. Apalagi kan saya sekarang pegang HP-nya bebas, nggak kayak di pondok. Kalau di pondok kan saya tidak pegang HP. Gitu. Oh gitu. Iya. Bapak di pondok berarti nggak pernah megang HP? Nggak pernah. Sama sekali? Ini sama sekali. Saya pernah megang HP sekali. Iya, itu bukan hukuman. Suruh baca Yasin gitu. Sama seminggu 7 kali baca Yasin. Alhamdulillah. Saya berangkat mas. Padahal cuma minjem gitu, punya temen gitu. Waktu di pondok, cuma minjem doang disuruh baca Yasin. Tapi itu kenangan yang termanis loh mas ya. Biasanya kalau dihukum di pondok itu, masya Allah.
Nah, terus kalau di Cakung dari segi masyarakatnya bagaimana pandangan Pak Ustadz Boy sendiri nih? Kalau masyarakatnya, alhamdulillah. Jadi di Jakarta itu kan banyak perantau. Jadi nggak beda jauh sama Lirboyo, tapi ada nilai plusnya itu kalau misalkan di Lirboyo itu kan anak-anaknya masih Lirboyo mana Pak Ustadz Boy? Oke, saya skip. Pemirsa sebut pondoknya Pak Ustadz Boy. Oke, maksudnya itu di pondok. Jadi di pondok itu kan maksimal umur itu ya paling di bawah 30 tahun. Nah, Dan di bawah 30 tahun itu kalau misalkan kita lihat dari segi pengalaman itu kurang. Tapi kalau misalkan di Jakarta itu dari yang kecil sampai yang besar atau yang sampai yang tua itu ada. Jadi nampak bahwasanya setiap daerah itu mempunyai karakter yang sangat kuat gitu. Contohnya di depan masjid itu kan ada warung. Nah, dia itu orang Medan dan ternyata istrinya juga orang Medan. Saya pikir istrinya itu orang Sunda. Makanya saya lumayan isin. oh gitu. Iya, soalnya saya pernah tanya, "Teh, Anda itu dari Sunda ya, Teh?" "Bukan, saya dari Medan." "Oh, dari Medan. Oh, berarti saya maaf nih, Teh. Saya dari dulu itu panggil Anda itu Teteh, kirain saya orang Sunda." Oh, gitu. Kalau orang Medan berarti panggilnya apa? Kakak katanya. Kakak gitu. Kakak. Kirain manggilnya sayang, ternyata salah. PHP. Iya. Terus begini, kalau dari zaman dulu kan istilah kata kampung baru itu Cakung, kampung baru lah, itu memang banyak tempatnya istilah kata orang-orang mengaji gitu kan. Kalau kita tahu sendiri bahwasanya kalau di pondok pesantren itu istilah kata kan santri menetap atau mukim di situ gitu. Iya. Di pondok. Tapi kalau di daerah sini Jakarta kebanyakan itu ngalong. Artinya pulang balik rumah gitu kan. Apalagi terkenal dari dulu emang kampung baru tempatnya orang banyak ngaji gitu. Nah, yang saya tanyakan gimana? Maksudnya penilaian mungkin kesan Pak Ustadz Boy terhadap masyarakat gitu. Kan sini banyak banget majlis gitu. Kira-kira apa sih penggambarannya? Apakah di tempat Pak Ustadz dilahirkan di Kuningan tuh sama kayak gini modelnya bagaimana gitu? Terkait masalah banyak majlis di sini gitu. Ya kalau menurut saya nggak jauh beda sama lingkungan Jawa Barat. Ya emang kita kan masih dekat, kemudian lingkungannya itu lingkungannya itu lebih memihak kepada pendidikan yang formal. Makanya pendidikan agama itu agak terpinggirkan, jadi sibuk dengan yang namanya pendidikan formal. Makanya ya alhamdulillah kalau misalkan kita nyantri kalong juga apa yang penting ada dasar daripada agama itu sendiri itu. Ini ada dasar buat ngaji gitu ya. Oke, selanjutnya gini Pak Ustadz. Pak Ustadz Boy kan sekarang lagi mengaji di salah satu pondok pesantren ya kan. Ini pondok pesantren inilah kita kan. Iya. Mungkin udah 2 bulan terpotong sama PPKM gitu ya. Kan pasti udah bisa melihat bagaimana atmosfer para santri, para pengajar di sini. Kira-kira apa kesan Pak Ustadz Boy terhadap santri di sini gitu? Adakah perbandingan atau perbedaan di santri dengan santri di Jawa Timur gitu? Kira-kira apa tuh? Kalau misalkan dari sisi fisik, ya nggak beda jauh lah. Ada yang cantik dan ada yang jelek, ada yang manis juga ada yang buruk gitu. Nyepetin juga ada. Cuman kalau dari sisi kesungguhan dalam ingin mengetahui ilmunya agama itu agak kurang. Kalau misalkan di sini atau di Jakarta itu kan memang kita berada di lingkungan yang bebas, jadi berbeda dengan di pondok. Kalau di pondok itu lingkupnya kecil, jadi kalau misalkan ada permasalahan itu tidak terlalu diuruskan. Berbeda kalau misalkan kita di rumah ya, kita wajarkan sajalah seperti itu. Namanya juga manusia gitu Mas. Berarti ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang manis, ada yang nggak manis. Oh iya. Oke, berarti kalau begitu memang benar kalau kata
tokoh Mesir itu, seorang emansipasi wanita, ada namanya Nawael Sadawi. Beliau itu seorang tokoh apa ya, Pak Ustadz? Katanya dia seorang pembela kaum wanita gitu. Kalau di Mesir katanya wanita itu kayak di apa gitu, kayak ditindas atau bagaimana gitu. Saya baca bukunya gitu. Oh, emansipasi. Emansipasi wanita. Dia bilang bahwasanya lelaki itu emang yang pertama lihat dari seorang wanita adalah dari fisiknya, dari kecantikan gitu kan. Nah gitu, atau dari segi raut wajah gitu kan. Iya gitu. Makanya saya sekarang tanya Pak Ustadz, kira-kira ada gak yang dilirik dari sini nih, santri-santri cewek ini ada gak? Ya karena kan kita tahu sendiri bahwasanya gua di Pondok Jawa Timur kan susah kan ngeliat cewek itu kan. Iya. Pengen ada istilah Meryl lah gitu kan. Itu jangan dibawa-bawa. Jangan dibawa-bawa. Aduh, saya sangat tergiur kalau misalkan sudah disebutkan. Iya. Gimana? Kira-kira ada nggak yang dilirik gitu kira-kira? Ya kalau misalkan yang dilirik itu ya banyak, ya minimal 5 lah gitu. Oh 5. Berarti nggak 4, lebih dari 5. Ya iyalah, soalnya lebih dari kan 4. Soalnya kan kita kalau misalkan hanya tertuju pada satu wanita, itu misalkan kalau kita gagal, ya berarti kita bapernya terlalu tinggi, berarti levelnya terlalu atas. Jadi kalau misalkan kita mempunyai 5, target 5, itu minimal ya. Nah, kalau misalkan kita ditolak 1, berarti kan ada cadangan ya, bisa kita. Nah, gitulah pokoknya. Berarti dikoleksi dulu gitu. Iya. Dikoleksi. Tapi kok ini masalahnya kok tertuju pada pribadi ya? Saya gak enak ini. Lah nggak apa-apa. Iya kan istilah kata ya. Masa emang nggak pendamping gitu selama mau sendirian aja gitu kan? Enggak kan? Iya, masalah lirik-lirik mah nggak masalah gitu kan. Iya. Terus gini, dari segi moral mungkin dari akhlak para santri bagaimana kira-kira di pesantren bagaimana kira-kira? Moral terhadap guru mungkin terhadap sesama temannya gitu, para santri bagaimana? Kalau dalam sisi adab ada satu yang saya kagum, yaitu ketika kita bersalaman dengan guru kita. Itu adalah apa ya? Ya kalau misalkan di Jawa Timur itu tidak ada yang seperti itu, tapi kan memang diperbolehkan kita mencium tangan seperti itu kepada yai. Artinya cium tangan bagaimana? Jadi kita membulak-balik tangan. Pertama itu punggungnya, kemudian telapak, kemudian kita kembali lagi ke punggungnya. Itu berarti kan salah satu kita menghormati dan juga minta barokahnya atau kebaikan daripada sang guru. Jadi kan, dari segi salamannya gitu. Selain itu ada lagi nggak kira-kira? Mungkin saat ini belum ya, baru kelihatan cara salamannya gitu ya. Iya. Jadi gini Pak Ustadz, terkadang ada itu kan, waktu itu saya pernah ada santri di sini gitu kan. Santri itu orang tuanya ya sedikit rada apa sih ya kayak wahaboy lah. Oh iya, saya kenal itu saya. Waktu itu dia ngeliat video salah satu santri di sini lagi salaman bolak-balik gitu kan. Terus ditanya, ini apa dasarnya, apa dalilnya salaman seperti itu kepada guru gitu. Seakan-akan saya yang ditanyakan seperti itu, saya risih gitu. Jadi saya nggak balas lah. Itu gimana kira-kira kalau semisal Pak Ustadz boleh tanyakan gitu, jawabannya bagaimana kalau begitu? Ya gini, kalau misalkan saya menjawab langsung pertanyaan Wahabi ya. Wahaboy maksudnya. Wahaboy. Kok Wahaboy ya? Kayak nama saya Boy. Iya. Jadi gini, kalau misalkan Anda itu memuliakan Kanjeng Nabi, terus apa salahnya kalau kita memuliakan guru kita atau ulama kita? Bukankah yang namanya ulama itu adalah pewaris Nabi? Dan emang pada zaman sekarang kan Nabi sudah tidak ada dan sudah ditutup oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Maka kita mencurahkannya ya kepada ulama karena ada hadisnya itu. Sudah. Ada nggak kira-kira hadis tentang menyangkut tentang salaman gitu, ada nggak kira-kira Pak Ustadz? Pernah baca mungkin? Kalau misalkan tentang salamannya itu memang tidak ada. Cuman kalau kias banyak. Jadi kita menyamakan sebuah hukum kepada hadis ataupun Quran. Jadi terus kemudian alasannya itu sama. Contohnya gini, para sahabat itu kan sangat memuliakan Kanjeng Nabi
sampai kepada apa ya, sesuatu yang emang menurut kita menjijikan, tapi karena alasan dia atau beliau sahabat itu sangat menyayangi, menghormati dan memuliakan Kanjeng Nabi, makanya sesuatu yang menjijikan itu akan terasa nikmat. Nah, itu dia. Oh, gitu. Nah, Artinya dalam segi menjijikan ada kisahnya gitu. Maksudnya menjijikan dalam hal apa gitu? Para jadi sahabat. ini pernah ada seorang sahabat, dia itu mencantuk ya, kalau nggak salah. Mencantuk apa tuh? Bekam. Oke, bekam. Membekam Kanjeng Nabi. Terus setelah membekam, darah Kanjeng Nabi itu mau dibuang, dan sahabat itu sudah izin kepada Kanjeng Nabi, ya Nabi, saya mau membuang darah ini. Nah, terus pas setelah sahabat itu sudah keluar dari ruangan dan meninggalkan Kanjeng Nabi, dia malah membalikkan pikirannya. Jadi, wah, ini darahnya Kanjeng Nabi, kalau misalkan saya buang sayang. Soalnya ada yang mengatakan bahwa kalau misalkan salah satu dari sesuatu yang berada di Kanjeng Nabi itu sudah tertumpuk atau terkumpul pada badan seorang, maka badan seseorang itu tidak akan masuk neraka. Gak bakal dijerat api neraka gitu maksudnya. Termasuk darahnya juga. Iya. Kalau saya tahunya itu yang tentang keringat itu, Pak Ustadz. Ada Iya yang kan? keringat, darah, air kencing bahkan. Gitu. Itu ada. Nah, terus darahnya diapain tuh kira-kira? Itu langsung diminum seketika itu. Langsung habis. Diminum sama sahabat Iya. itu? Iya. Terus kemudian sahabat balik lagi, dan kemudian ketika Kanjeng Nabi melihat sahabat, kok ada yang aneh. Terus lagi wadah daripada darah itu ya kelihatan kalau itu diminum. Jadi Kanjeng Nabi langsung bertanya, kemanakah darah yang tadi itu? Terus jawab sahabat itu, tadi sudah saya minum gitu. Jadi kan kaget, kenapa kamu minum? Bukankah itu sesuatu yang menjijikan? Tidak, Kanjeng Nabi, ini adalah darahmu, dan darah ini adalah darah yang paling mulia selama saya temukan lah gitu, kalau bahasa kasarnya gitu. Dan Nabi menghalalkan itu, Nabi Muhammad membiarkan nggak apa-apa atau membolehkan atau bagaimana? Iya, jadi kalau misalkan ada sesuatu yang bahasa kasarnya itu ya tidak umum atau tidak lazim kita lakukan, kemudian ada alasan yang memang itu mendesak kita untuk melakukannya, nggak apa-apa. Itu apalagi kita menghormati yang namanya Kanjeng Nabi. Gitu. Jadi saking takzimnya Pak sahabat itu meminum darah Nabi yang harus dibekam gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan kita mencium tangan guru kita, itu kan mencium tangan sesuatu yang ya lumrah lah gitu. Terus lagi kalau ada yang mengatakan itu, ya gimana ya? Ya orang itu mungkin baru tahu suasana atau atmosfer pondok pesantren kayak gitu. Gitu. Jadi kan setiap pemikiran, pendapat orang kan beda-beda. Ya wajarkan saja kan kita itu berada di Indonesia, yang mana Indonesia itu mempunyai bebas pemikiran lah kalau kata Gus Dur itu. Jadi demokratis gitu. Demokratis. Iya. Terus bagaimana dengan Pak Ustadz Boy sendiri? Istilah katakan ada beberapa ulama dari kita, sebut saja namanya NU gitu kan ya. Itu istilah kata NU dihadirkan salah satunya untuk menangkal pergerakan Wahabi gitu kan. Nah menurut Pak Ustadz Boy gimana pandangan Pak Ustadz Boy tentang Wahabi sendiri, kira-kira gimana? Benci, gedek, mewangkal apa gimana gitu? Maksudnya, kalau saya pribadi ya lihat orang-orang seperti itu ya saya tertawa. Artinya tertawa gimana tuh? Iya, soalnya kalau misalkan dunia ini, kalau tempat ini tidak ada orang-orang seperti itu ya sepi juga kan. Makanya kalau misalkan ada orang-orang itu ya berarti ilmu kita bermanfaat. Oh, gitu. Gitu maksudnya. Artinya
Secara kasarnya boleh gak saya katakan begini, berarti orang-orang itu kayak dagelang gitu. Kayak tempat penghibur kita gitu, di atas panggung gitu. Itulah. Kita tawakan aja gitu. Iya, bahasa gitu. kasarnya seperti itu. Kalau misalkan ada orang yang benci terhadap orang yang seperti itu salah. Salah. Iya, soalnya kalau misalkan dia membenci pada orang, ya berarti dia tidak menerima ciptaan Tuhan yang berbeda, gitu kan. Gitu. Itu dia. Iya, berarti kita cukup tawakan aja gitu. Iya. Iya. Iya, kayak ini aja kayak wayang gitu ya. Iya. Siap. Oke. Tentang Wahabi, tentang pesantren, tentang santri, udah. Oke. Sekarang gini, Pak Ustadz. Ini dari tadi saya aja yang ditanya, kapan nanyanya saya? Oh, pengen nanya juga, nggak apa-apa ya, pengen nanya. Ayo nanya. Ayo nanya, nggak apa-apa. Iya, nanya. Ayo. Gini Mas. Gimana? Berhubung kan sampean atau jenengan itu, Masya Allah sudah ilmunya sudah tinggi nih. Ngarang. Kalau misalkan kita memandang orang itu dari, kalau orang itu kan ada sisi baik dan ada sisi yang jelek, positif dan juga negatifnya. Nah, sebaiknya kalau misalkan kita memandang orang itu kan kita harus memandang yang positifnya, tapi ini masalahnya kita terlalu terfokuskan pada sisi yang negatif. Gitu Mas. Terus pertanyaannya gini Mas, kalau misalkan kita sudah membenci pada seseorang dan itu bencinya tidak lumrah lagi atau sudah klimaks, sudah maksimal, nah, cara untuk menangkal yang lebih bijak itu seperti apa? Menangkal lebih bijak. Ya. Menangkal apanya nih? Menangkal petir. Menangkal rasa benci. Soalnya kan ini mungkin pertanyaan yang biasa, tapi saya menginginkan jawaban yang agak ke apa ya, ilmu filsafatnya atau olah pemikiran. Olah pemikiran. Bukankah yang namanya filsafat itu adalah ilmu yang paling bijak? Ini kan ngomong pesantren kok ngomong filsafat. Ya kan ada juga ulama banyak yang filsafat masih gitu. Iya. Bagi saya tentang masalah menangkal bagaimana kebencian terhadap orang yang mungkin kita lihat negatifnya aja gitu kan. Sebenarnya gini Pak Ustadz Boy, ini Anda lebih tahu daripada saya sebenarnya gitu kan. Kalau saya tahu, bukan saya nggak nanya. Mas. Iya. Ya wajar lah sebagai manusia, saya sendiri juga termasuk pernah menjadi pribadi yang artinya benar-benar pernah membenci seseorang, pernah gitu. Tapi semakin berlarut-larut waktu gitu kan, bertahun-tahun, pernah benci orang sampai 7 tahun. Pernah saya benci sama orang gitu. 7 tahun? 7 tahun pernah. Akhirnya ketika bertemu, emang karena ada istilah kata, emang ada panggilan tugas bareng-bareng gitu kan. Akhirnya kita disatukan di situ gitu. Mau nggak mau kan kita ngomong. Jadi selama 7 tahun ya cuma sekedar nyapa, benci aja gitu bawaannya gitu. Lah semakin lama kok benci kok kayak menghancurkan perasaan kita sendiri gitu. Bikin kita capek gitu benci sama orang gitu. Makanya dari situ sebenarnya benci itu nggak bisa dihapuskan dengan secara praktis, enggak. Ya kita belajar bagaimana cara tidak membenci orang, ya salah satunya mungkin kiat-kiatnya kita harus melihat bagaimana ke arah positifnya dia, nilai-nilai positifnya gitu. Apa yang pernah kita lakukan gitu kan, istilah kata gini loh. Bahwasanya kita tahu Tuhan itu kan lebih besar kasih sayang ketimbang siksaannya gitu. Oh iya. Kenapa kok kita tidak takhallaku bi khuluqillah gitu, berakhlak seperti akhlaknya Allah gitu. Iya, kenapa kita sebagai manusia kok nggak mau melihat dulu kita sama dia seperti apa gitu, eratnya gitu. Iya kan? Meskipun ketika ada kebencian itu hilang semuanya gitu. Mau nggak mau kita harus memaksakan diri memunculkan hal-hal yang romantis lagi terhadap orang yang kita benci gitu. Sampai sekarang pun meskipun begini, mungkin ada beberapa orang yang saya nggak suka sikapnya gitu. Artinya nggak suka itu bukan berarti saya benci gitu. Saya nggak suka dengan sikapnya dia gitu. Tapi saya memaksakan diri saya untuk tidak membenci siapapun gitu. Ya karena
benci itu bikin apa ya? Bikin cepat tua bagi saya. Cepat modar. Berarti benci itu adalah sifat yang bumerang gitu ya, Mas? Iya, bumerang, bisa balik ke diri sendiri gitu. Capek loh benci orang itu. Kadang mantan lah gitu, mantan kan. Iya, mantan nih, mantan. Mantan. Ada apa dengan mantan? Padahal kan ucapannya baik gini kan. Udah kita putus sampai di sini. Iya, aku itu nggak pantas buat kamu gitu kan. Itu kan baik. Kamu nanti ada yang lebih pantas buat kamu. Itu kan baik ucapannya. Tapi kenapa kok kita bisa membenci dia gitu? Sebenarnya kita bukan benci tapi nggak suka dengan ucapannya gitu. Oh iya. Harus dibedakan. Kita nggak suka dengan ucapannya, perilakunya, tapi jangan sampai membenci gitu. Iya. Makanya mungkin kalau kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita mungkin udah lumrah menurut saya gitu. Makanya ada entah hadis atau apa gitu yang ahsinuman asa ilaikum itu ya. Oh iya. Berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat buruk kepadamu. Itu kan susah kalau kita amalkan itu. Iya. Itu bagi saya benar-benar susah, gak lumrah gitu. Lu gue baikin meskipun lu jahatin gua gitu. Ya apapun yang kita lakukan ya menurut saya ya lakukanlah dengan cinta itu sendiri gitu. Entah kita mau berpolitik, mungkin politik gak jadi orang pada benci gitu kan, pada orang pada tawuran, bacot-bacotan mulut gitu. Entah masalah apapun gitu, asalkan kita kita bungkus, kita kemas dengan cinta, semuanya akan baik-baik saja kok gitu. Ini tadi membahas mantan nih Mas nih. Mantan ya mantan, gimana ini mantan itu kok kayak pembahasan yang amat wow ini. Kalau kita ditelusuri atau kita kupas nih. Gimana mantan? Biasanya itu yang namanya mantan kalau sudah putus atau pisah itu kan bencinya sangat amat. Soalnya kita menjaga perasaan, maksudnya kita menjaga perasaan untuk tidak mencintainya lagi. Nah, apakah kategori tersebut itu termasuk benci ataukah memang kita jaga jarak dan itu diperbolehkan atau kita harus berbuat baik kepada dianya gitu. Saya pernah juga ngalamin seperti itu emang. Ada rasa istilah kata benci ya ada gara-gara mantan gitu, ada benci gitu istilah kata. Lu ngapa sih ninggalin gua salah apa-apa gitu kan, itu kan benci kan istilah kata. Tapi seiring waktu berjalan ya saya tetap istilah kata ya. Ketika dia ada pengen perlu apa-apa ya saya bantu gitu. Sebisa saya mungkin gitu. Apakah Anda tidak takut ini Mas? Tidak takut cinta kembali bersemi gitu. Apa yang ditakutin? Berarti welcome dong sama mantan. Ya welcome. Bahkan ketika waktu saya itu menikah itu kan, saya malah ngundang-undang mantan saya. Oh iya. Meskipun istri saya bilang ngapain sih ngundang-undang mantan? Terus CLBK lagi gitu kan. Terus saya bilang ya biarin aja. Enak kok dia bawa duit, tapi kita dikasih duit gitu kan. Saya bilang begitu. Makan ya makan gitu. Iya. Berarti intinya gimana Mas? Intinya kalau kita cara untuk menghadapi mantan antara benci dan antara kita menjaga perasaan itu seperti apa? Antara benci dan menjaga perasaan dalam hal apa nih? Menjaga perasaan bagaimana Mas? Maksudnya kan seperti yang tadi istri Mas bilang bahwasanya kenapa sih harus ketemu sama mantan atau ngundang mantan? Nanti takutnya kembali lagi atau CLBK bahasa orang sekarang itu bagi saya ya, tugas dari pribadi masing-masing gitu kan. Kita punya pasangan, kita bagaimana harus meyakinkan dia gitu. Lo toh niatnya kita buat ngundang doang kok, ya emang buat ngapain lagi gitu kan. Iya. Nggak lebih dari itu gitu. Mungkin mantan gua tambah cakep nih gitu kan setelah ditinggal gua gitu kan. Ada kan rasa begitu kan. Iya, cuman ya bagaimana lagi gitu. Ya udahlah gitu. Berarti kita ngambil cara gampangnya aja. Husnudonnya aja. Gitu. Iya. Siap. Iya. Mantan. Soalnya mantan itu apa ya Mas? Ya sesuatu yang sensitif gitu. Sensitif. Sensitif. Jadi orang yang terlalu kita bawa perasaan atau yang kita spesial kan kemudian suatu saat malah tidak ada atau menghilang dan kemudian akan datang lagi. Terus bagaimana untuk menetralisir itu
Jadi kan berarti jawabannya ya memang itu tadi. Iya, tapi emang kalau menurut saya gini Pak Ustadz Boy, istilah kata kalau emang kita lagi berpacaran aja lah gitu kan, tidak ada niat untuk ke jenjang lebih jauh, ya biasa-biasa aja lah gitu kan. Tapi istilah kata kalau emang kita bener-bener pengen jemput dia nih, nikahin dia nanti suatu saat, nggak apa-apa kita istilah kata menyelam lebih jauh ke dalam dirinya dia gitu, bener-bener mencintai gitu. Sebabnya kenapa? Ketika kita nggak ada niatan untuk jemput dia, nggak ada niatan buat mencintai dia gitu, menikahi dia semisal gitu, tapi kita udah terlanjur bener-bener cinta sama dia terlalu dalam gitu, lalu kita putus, berakhir seperti itu, akhirnya perasaan yang udah bener-bener bangun ngedrop ke bawah. Istilah kata kalau dalam ilmu psikologi itu ada namanya psikoanalisis, ini filsafat juga. Siap. Psikoanalisis, ketika perasaan itu bener-bener kita redam ke bawah nih, gara-gara kita tinggal sama seorang mantan kita gitu kan, perasaan bahagia kita press ke bawah biar hilang nih perasaan bahagia gue sama dia, kenangan gue gitu kan. Press bertahun-tahun, akhirnya kita nikah dengan orang lain gitu. Yang dikhawatirkan hal seperti itu bakal muncul lagi, sama seperti halnya magma gitu, Gunung Merapi gitu kan, dia menyimpan magma lama gitu kan, tiba-tiba meletus lah. Perasaan yang meletus itulah bahaya. Iya. Akhirnya kita mengenang lagi mantan kita, dan ketika kita udah berhubungan dengan istri kita semisal gitu kan, duh mantan gua beda banget ini sama bini gua gitu kan, jadi ada perbandingan gitu. Kok dia bisa memberikan kasih sayang gua seperti ini, enggak istri gua kok nggak bisa gitu. Berarti itu yang bahaya, ada berontak ya, berontak di hati gitu. Makanya ketika emang kita nggak pengen serius, apa istilah kata, menjemput seseorang kita cinta, ya udahlah biasa-biasa aja mencintainya gitu, ya cukuplah biasa-biasa aja. Meskipun saya nggak tahu mungkin hukum pacaran gimana sih Pak Ustadz? Apa hukum pacaran nggak boleh ya? Haram atau gimana? Ya namanya masih wajar lah seperti itu kan. Ini kan dalam konteks umum gitu kan. Iya. Jadi begitu. Apapun yang benar-benar kita cintai, ketika kita ditinggal, perasaan itu akhirnya apa? Down ke bawah, turun ke dalam alam bawah sadar kita. Ketika suatu saat kita udah bahagia dengan orang lain, tiba-tiba itu perasaan itu muncul kembali, itu kan jadi bahaya. Iya, akhirnya istri kita ngomong, lu kenapa sih mikirin dia terus? Itu kan mantan lu gitu. Akhirnya kita ngomong, ya nggak gitu. Dulu gua sama mantan gua nggak begini gitu. Dia ngerti perasaan gua gitu. Tapi kenapa lu nggak ngerti perasaan gua gitu kan? Itu bahaya gitu. Jadi ala kadarnya aja lah. Gitu. Berarti sensitif ya Mas ya sensitif. perasaan itu. Terus ini ada lagi Mas. Kok saya ditanyain mulu? Saya kan hostnya. Iya, gak apa-apa lah Mas, ini kan umum gitu. Iya, umum. Tadi kan kita sudah membicarakan yang namanya mantan, dan saya mau nanya tentang pertemanan nih. Pertemanan ya maksudnya sejenis. Sejenis. Laki-laki dengan cewek gitu. Sejenis ya, maksudnya laki-laki dan laki-laki, iya, wanita. Laki-laki. Soalnya kan dunia milenial sekarang itu banyak yang apa ya, melupakan yang namanya mantan. Dia itu melupakan apa? Melupakan sekitar, maksudnya melupakan teman. Jadi terlalu terfokus dengan pertama itu ya multimedia, dan yang kedua adalah pacar. Jadi zaman itu kok makin sekarang nih itu malah terlalu baper. Jadi ini ya salah satu cara, atau ya anggap sajalah ini adalah contoh atau untuk menanggulangi permasalahan. Apa namanya Mas? Apa? Penangkal. Iya, penangkal. Maksudnya bagaimana sih untuk kita membandingkan antara teman, kemudian pacar, kemudian juga multimedia atau HP gitu. Medsos. Ya medsos. HP gitu. Bukankah yang namanya teman itu lebih baik dari apapun gitu. Itu. Pertanyaannya belum ya Mas? Pertanyaan gimana ya? Pertanyaannya gini. Aduh, saya lupa lagi nih Mas. Nah. Ngopi dulu lah. Ngopi dulu. Untuk menjaga tali
persahabatan atau tali pertemanan yang mungkin agak pudar, itu bagaimana caranya untuk melawan daripada pacar ataupun multimedia itu sendiri. Kok saya bingung ya gimana melawan pacar dan multimedia itu iya, sendiri. menjaga tali pertemanannya itu loh. Itu yang saya alami nih waktu dulu. Itu kalau nggak salah waktu saya umuran 18 tahun. Itu saya kan punya teman atau ya sahabat lah, bisa dibilang sahabat. Tapi saya di samping itu saya mengalami yang namanya yaitu tadi cinta. Cintanya itu terlalu dalam dan akhirnya saya terfokuskan dengan yang namanya cinta. Bahkan teman itu mungkin ya dalam seminggu itu hanya 1 kali pertemuan, berbeda dengan pacar. Pacar itu dalam satu minggu itu bisa ketemu 4 sampai 5. Nah, bukankah yang namanya teman itu lebih lebih penting lah. Soalnya yang namanya teman itu ya susah dan senang itu pasti dengan teman. Beda kalau yang pacar itu pasti ada hubungan akhir. Jadi ada akhirnya, nggak selalu selamanya, nggak selalu utuh gitu mas. Terus pertanyaannya ya itu cara untuk menjaga mas. Waduh. Menjaga apa ini? Menjaga teman dan pacar. Menjaga teman dan pacar. Menjaga teman saja bukan pacar. Menjaga teman. Iya. Paham nggak? Iya paham, saya paham. Nah itu. Iya paham. Menjaga teman. Saya pernah ngalamin begitu gak ya? Sekarang begini aja lah cara gampangnya saja itu, kembali dengan bagaimana kita menakar waktu, istilah kata waktu dengan teman, waktu dengan pacar, meskipun sangat berat gitu. Namanya orang udah cinta pasti udah lebih condong ke pacarnya gitu. Itu udah berat banget untuk ngelakuin, istilah kata menyeimbangkan. Itu susah gitu. Iya. Ya kita cobalah kita belajar dari hal-hal yang sepele, semisal banyak raja-raja besar gitu, tapi dia bisa takluk di hadapan seorang wanita gitu. Iya. Itu seorang raja loh. Bisa takluk di hadapan wanita gitu. Apalagi kita yang bukan seorang raja gitu. Iya. Terus bagaimana cara menyeimbangkannya? Ya tadi saya bilang, memberi takaran waktu. Semisal ada teman, ada pacar gitu. Ini kan sebenarnya gini, Kang. Pak Ustadz Boy. Sama-sama sebenarnya intinya sama-sama memberi komitmen gitu. Kita suka sama seorang wanita atau sebaliknya wanita boleh suka dengan seorang lelaki, ya kita harus sama-sama memberi komitmen gitu. Komitmennya apa nih? Semisal oke, hari ini gue pengen ketemu nih sama teman-teman gue, please jangan digangguin gitu, istilah kata. Iya, ada waktunya buat lu sendiri gitu, sama gue bareng gitu. Iya, jadi harus ada komitmen gitu. Kalau teman tuh nggak perlu ada komitmen. Mau ngumpul ya ngumpul sejadinya, mau mabar ya mabar sejadinya, begitu kan. Tapi untuk menjaga seorang perasaan pacar ya mau nggak mau kita harus komitmen bersama gitu. Komitmen, iya. Lebih enak kan sebenarnya nggak pakai pacaran. Berarti apa mas? Single aja udah. Oh, nggak usah pakai pacaran gitu kan lebih enak. TTM berarti. Iya, TTM gitu. Iya. Karena gini, ketika kita pacaran, ini pernah saya alamin ya, Pak Ustadz Boy, sama mantan saya itu, istilah kata. Ketika saya pacaran, banyak waktu yang terbuang sia-sia buat mantan saya itu. Enggak. Banyak waktu yang seharusnya saya ngumpul sama teman-teman saya, atau waktu semisal saya harus berdiskusi sama teman-teman saya, itu malah kepake buat mantan-mantan saya itu gitu. Oh iya, tersita berarti. Tersita, iya. Sedangkan waktu untuk diri kita sendiri kita nggak punya gitu. Iya. Makanya di antara di antara pacar dan teman, saya rasa kembali pada diri kita sendiri gitu. Dan kita di situ harus punya waktu menyendiri, merenung.
Kita tanyakan pada diri kita sendiri gitu. Ini saatnya kita harus berpacaran untuk ke jenjang yang lebih jauh atau belum gitu. Kalaupun emang belum, ya udah tinggalin aja kan gitu. Kembali kepada teman gitu. Makanya kalau kata Soekarno itu, kita sebagai manusia memang harus sering-sering menyendiri gitu. Berpacaran ada nilai positifnya, berteman juga ada nilai positifnya, semua nilai positifnya. Begitupun ada nilai negatif dan negatifnya juga, pacaran, teman, dan negatifnya gitu. Tapi untuk menyembuhkan itu kita harus sering-sering menyendiri gitu. Dengan menyendiri itu terkadang kita menyendiri itu kita lebih paham dengan diri kita sendiri gitu. Bersikap jujur dengan diri kita sendiri gitu. Terkadang dalam perkumpulan teman kita menjadi orang yang munafik. Artinya bagaimana? Ngumpul, misal saya ngumpul sama A, sama B, sama C, sama D gitu. Ngomong, itu kan ketika saya memunculkan omongan kan belum tentu omongan saya itu benar. Pasti ada yang saya bungkus dengan inilah, itulah, sebagai macam bermuka wajah macam-macam gitu. Dan ketika kita menyendiri, berkaca pada diri sendiri, kok lu gini banget sih gitu, kok gue gini banget sih orangnya gitu. Kita kan ada introspeksi diri gitu untuk menyeimbangkan itu semuanya gitu. Begitupun dengan pacaran gitu kan, sama. Terkadang ngomong sama pacar, I love you, hasil kata ya bebe gitu kan, aku cinta padamu gitu kan, tapi di belakang dia main lagi misal gitu kan, dan sebagainya gitu. Itu ada sisi positif negatifnya gitu. Jadi bagi saya kita harus sering-sering menyendiri sebenarnya. Ya istilah kata apa sih, berkholwat lah, bertafakur gitu. Please, kita jangan harus mikirin pacar terus gitu, jangan mikirin teman terus gitu. Kita juga harus punya waktu buat mikirin diri kita sendiri gitu. Gitu. Iya. Mikirin diri kita sendiri. Kita harus punya komitmen buat diri kita sendiri gitu. Oke, waktu buat pacar ini, waktu buat teman sekarang gitu. Iya, bagi saya itu kita harus sering-sering menyendiri. Jadi intinya gini ya Mas ya, bahwa yang namanya pacaran itu, temenan itu hanya sebuah perhiasan, dan hakikatnya itu adalah diri kita sendiri, bukan daripada teman, pacar, atau yang lainnya. Gitu ya Mas ya? Iya gitu. Iya toh, pacar mungkin bisa memberikan kita semangat gitu kan, bisa, teman pun juga bisa gitu. Tapi nggak setiap semangat itu bisa masuk ke dalam hati kita gitu. Terkadang ada nasihat teman, oke, bagus, tapi nggak keterima sama hati kita gitu. Iya. Ya berawal dari diri kita sendiri gitu. Ya lakukanlah buat diri kita sendiri, sehingga dengan kita melakukan diri kita sendiri, nanti suatu saat masa depan kita bisa berterima kasih pada diri kita yang sekarang ini gitu. Iya gitu. Berarti gini aja, untuk kalian yang mengalami seperti yang tadi diceritakan atau tersindir dari apa yang kita bahasin tuh, bahwasanya pacar, teman, multimedia, medsos, orang tua, atau seseorang yang berada di lingkungan kita itu mempunyai hak yang masing-masing. Dan kalau bisa jangan pernah atau jangan sampai kalian malah mencondongkan sesuatu itu pada yang lainnya, dan yang lainnya itu malah tidak dianggap, terbengkalai. Ya gitu ya. Ya, saya kan ngerangkup jawaban gitu. Mas. Waduh, saya hostnya. Saya hostnya. Ya nggak apa-apa lah. Kalau itu memang nggak jauh-jauh dari pertanyaan pacar mantan. Ini setiap podcast saya pasti ada itu pertanyaan. Kan saya belum. Oh iya. Kan saya belum. Pertanyaan mantan dan pacar gitu. Ya ini Masya Allah. Paling banyak permasalahannya ya seperti itu. Kalau kita sangkutkan antara pacar dengan orang tua ya banyak juga. Iya. Teman dan orang tua ada juga. Sekarang saya tanya Pak Ustadz ya. Sekarang saya tanya nih ya. Siap Mas, siap. Gini. Ada teman dan ada pacar, baik lagi. Menurut Pak Ustadz Boy, bagaimana sih kriteria secara generalisir, secara umum, kriteria yang baik dari seorang teman tuh harus bagaimana, dan kriteria yang baik secara umum
untuk pacar tuh bagaimana? Kita harus memilah-milihnya gimana gitu? Baik untuk teman dan baik untuk pacar. Istilah gitu. kata mungkin nih, mencari teman yang baik itu seperti apa harusnya gitu? Harus teman yang seperti ini atau pacar yang seperti ini, atau pacar yang tidak banyak menuntut sebagai macam itu, bagaimana kira-kira? Iya. Dari teman dulu ya. Kalau misalkan teman itu yang lebih baik ketika dia sudah jujur atau agak terbuka, itu adalah teman yang paling baik. Tapi kalau pacar itu yang paling baik adalah ketika dia menutupi, tidak terbuka dengan lawannya, itu yang paling baik. Artinya tidak menutupi dengan lawannya, pacarnya sendiri gitu? Iya, maksudnya gimana? Dia itu kalau misalkan punya perasaan, dia itu tidak terlalu terbuka, tapi dia bisa menutupinya, itu yang paling baik. Kalau teman beda gitu. Jadi gini contohnya. Kalau teman, kalau dia sudah terbuka, apapun sudah terbuka, dia pasti punya rasa kasih sayang atau punya rasa simpati kepada kita sangat dalam. Contohnya gini, kamu itu kalau misalkan lagi guyonan atau lagi bercanda sama dia, itu levelnya udah tinggi, jadi udah saling menghina. Itu kan berarti sudah ada kata keterbukaan. Dan kemudian ketika kalian susah, itu biasanya orang yang seperti itu malah paling simpati pada kalian, walaupun toh dikemas dengan candaan atau hinaan, tapi rasa simpatinya itu tinggi gitu. Berarti kan teman itu yang paling baik adalah saling terbuka. Terus kalau misalkan pacar atau pasangan, itu yang paling baik adalah tertutup. Jadi gini, kalau contohnya nih, kalau misalkan si cewek itu mengetahui bahwa si cowoknya itu adalah pencemburu, jadi si cewek atau pasangan kita itu tidak langsung blak-blakan, ih kamu kok cemburuan, ih kamu kok itu, ih kamu kok itu tidak, tapi dia menutupi. Dan kemudian kalau misalkan dia tidak tahan dengan sesuatu itu, dia bisa mencari cara lain. Contohnya gini, kalau misalkan si cowoknya cemburu nih, si ceweknya bilang gini, Mas, saya sayang banget sama kamu, saya nggak mau kehilangan kamu. Berarti kan dari kata kehilangan dan sayang, berarti kan itu menandakan bahwa dia itu memang cemburu sama dia. Jadi dia itu nggak harus cemburu banget, soalnya si ceweknya itu udah sayang banget, jadi nggak mungkin meninggalkan gitu. Jadi itu adalah kode bahwa udahlah, nggak usah cemburuan banget, toh saya juga sayang banget sama kamu, jadi gitu. Jadi kalau misalkan si ceweknya itu malah ngomong, ih kamu kok cemburuan banget, jadi nanti si cowoknya malah risih. Jadi ingin mengubah rasa cemburunya itu dengan yang lain, contohnya tidak cemburuan. Bukankah yang namanya cemburu itu menandakan cinta banget gitu kan? Jadi kalau misalkan dihilangkan, ya berarti cintanya pudar gitu. Jadi kalau bisa dipendem aja, kemudian kita kemas dengan cara yang lain untuk menimbulkan atau menunjukkan bahwasanya dia itu seperti itu gitu. Jadi nggak usah belak-belakan sama cowok gitu. Oke, iya seperti itu. Iya. Istilah kata kalau misal kita cemburu dengan pacar kita gitu, harusnya pacar kita ngomong dengan sesuatu yang halus, enak gitu ya. Iya, kita harus yakin bahwasanya dia udah cinta banget sama kita gitu. Gak bakal mungkin dia ninggalin kita gitu kan. Iya gitu ya. Iya. Terus gini, Pak Ustadz Boy. Apa sih tanda-tandanya bahwasanya lawan jenis kita itu juga mencintai kita gitu, istilah kata. Kita suka sama lawan jenis nih, sama si A gitu. Ternyata si A benar-benar mencintai kita gitu, tapi sama-sama diem gitu. Kira-kira apa tanda-tandanya gitu? Kita bisa mengetahui itu gitu. Iya. Iya, ini pertanyaan yang sangat mengesankan. Soalnya saya dulu pernah nih, waktu zaman SMP kalau nggak salah, saya itu pernah memendam yang namanya rasa itu sejak SD.
dan kemudian saya bisa melaksanakan atau menunjukkan atau mengatakannya itu selang 3 tahun. Berarti kan lama ya Mas. Jadi gini, kalau misalkan Anda ingin tahu rasanya cinta dari lawan kita atau calon pasangan kita, itu biasanya dari mata atau dari perilaku itu sudah kelihatan. Terus lagi kalau misalkan, contoh nih, kalau misalkan kita deket sama cewek, itu pasti calon pasangan kita agak gatal gimana gitu, agak risih gimana gitu, itu sudah kelihatan. Jadi ada bahasa gini, kalau Pujangga itu pernah mengatakan bahwasanya, Pujangga siapa nih? Pujangga Sawani bukan? iya, Pujangga Sarwani. Siap, Pujangga Sawkani, siap. Jadi gini, Nah, lepas. Ketika kalian berlama-lama dengan cinta, maka ketika kalian berlama-lama memainkan cinta, maka kalian akan menghasilkan cinta yang lebih besar ketimbang ketika kalian memainkan cinta hanya sebentar kemudian langsung memetik, itu tidak akan terasa gitu. Jadi memainkan cinta itu jadi tidak langsung jadian atau nembak, tapi kita ya biasa dulu lah pertemanan, gimana gitu. Jadi kan setiap hari akan menimbulkan yang namanya perasaan gitu, cinta gitu. Ya berarti artinya cinta itu nggak mesti harus dikatakan dengan secara verbal ucapan aku mencintaimu gitu. Gitu. Tapi bisa kita lihat dengan dari gestur tubuh mereka gitu ya, istilah kata ya, dari perlakuan mereka ke kita gitu kan. Mereka kita deketin dari sisi gimana gitu, centil-centil gimana gitu kan. Ya, itu bisa baca gitu ya. Dari sikap-sikap di kita gitu, dari bahasa tubuh ya istilah kata. Iya. Jadi begitu para pemirsa, gitu kata Pak Ustadz Boy gitu. Kalau ingin mengetahui tanda seseorang juga mencintai kita gitu, sedangkan kita juga mencintainya gitu, kita lihat aja dari bahasa tubuhnya bagaimana gitu. Iya, bahasa tubuhnya. Terkadang ada hal-hal kecil terlewat gitu kan, yang kita nggak sadar gitu. Iya, semisal dia dari bahasa tubuh ya, semisal gimana ya? Gimana ya? Gampangnya ya. Secara gampang gimana ya? Semisal hal kecil lah, semisal kita lagi ngerokok nih, semisal tiba-tiba rokok kita diambil gitu. Dia dong jangan ngerokok mulu gitu kan. Itu kan sebenarnya bahasa cinta, sebenarnya dia nggak mau kita itu sakit gitu semisal. Iya, kuranginlah rokok gitu kan. Ya terkadang ada bahasa cinta yang terlewat, terkadang mungkin dia memberikan kita jajanan, memberikan kita sesuatu apa gitu, ini diminum gitu kan. Iya, tapi ada kesannya tersendiri terkadang dalam minuman itu ada rasanya gitu. Iya. Oke, pemirsa, jeda dulu lagi azan. Jeda dulu lagi azan.